mengucapkan selamat Hari Raya Natal kepada seluruh umat Kristiani. Semoga damai Natal terus menggelorakan solidaritas saudara sebangsa, khususnya bagi mereka yang tengah dilanda kesusahan akibat bencana. Solidaritas kebangsaan itu yang akan menumbuhkan harapan untuk pulih dan bangkit bersama. Saudara-saudara sekalian yang menganut agama Kristiani, Natal adalah karya penyelamatan dari awal melalui kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Semoga dengan karya dari Sang Pencipta tersebut, bangsa Indonesia semakin diteguhkan. Semoga rahmat persatuan dalam kebenekaan semakin dipahami sebagai kekuatan bangsa di dalam menjalankan tugas sejarahnya bagi terwujudnya kemakmuran dan keadilan sosial teristimewa bagi mereka yang masih dalam keadaan miskin, terpinggirkan ataupun diperlakukan tidak adil. Semoga cahaya Natal semakin membangun optimisme dan harapan. Terus genggam tangan persatuan, perkuat jiwa gotong royong, dan kobarkan semangat bagaikan api nan tak kunjung padam. Damai di bumi dan damai di seluruh hati insani. Terima kasih. Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us a Fiji pudding. Now bring us a Fiji pudding. Now bring us a Fiji pudding. The king is rising. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We all like Fiji pudding. We all like Fiji pudding. We all like Fiji pudding. So king is rising. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And we wonder till we have got some. We wonder till we have got some. We wonder till we have got some. So think it rightly. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Happy New Year. We wish you a Merry Christmas and a Happy New We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Natal adalah saat-saat penuh cinta kasih dan perhatian. Natal juga merupakan waktu untuk saling berbagi kasih dan tentu saja merupakan momen penuh kebahagiaan bagi umat Kristiani. Saya, Sada Restuati, Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan DPP PDI Perjuangan, mengucapkan selamat Natal bagi saudara-saudariku umat Kristiani di tanah air. Mari bersama tetap menjaga keutuhan bangsa dan negara. Semoga damai Natal membawa sukacita bagi kita semua. Merdeka!
menggunakan ilmu melanjutkan pendidikannya ke UDN di Belanda dan menjalani novisiat Serikat Yesus di Mariendal, Grave. Ia resmi diangkat sebagai anggota Serikat Yesuit pada tanggal 22 September 1922. Kiprah Soegiah terus berjalan hingga pada tahun 1938, Soegiah Pranata dipilih sebagai penasihat untuk Serikat Yesus dan mengkoordinasikan karya Yesuit di Hindia Belanda. Kan Albertus Soegio Pranoko itu orang muda Indonesia, Jawa Indonesia, orang Katolik di Indonesia waktu itu sudah menjadi pendukung perjuangan kemerdekaan. Tentu Soegio Pranoto juga, dia kemudian menjadi pastor, dan karena dia menjadi pastor yang baik, dia akhirnya oleh Paus diangkat sebagai vikaris jenderal, waktu itu belum namanya uskup, di Semarang. Jadi dia ditahbiskan menjadi uskup. Uskup itu di dalam gereja Katolik adalah mereka yang memimpin gereja, memimpin para pastor dan umat. Seluruh wilayah yang ada orang Katolik mesti ada keuskupan, dan Soegio Pranoto adalah uskup asli Indonesia yang pertama. Tentu saja dia seorang yang juga ikut dengan hatinya dalam segala perkembangan gerakan yang ada di Indonesia. Dia ditahbiskan tahun 41. Beliau sangat besar jasanya ketika Indonesia baru merdeka, karena kontaknya dengan Vatikan itu menyebabkan Vatikan itu mengirim delegasi, dan kemudian mereka bertemu dengan Bung Karno, dan kemudian delegasi ini menyatakan dukungan. Jadi Vatikan kemudian menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia itu pada tahun 1947. Ini merupakan rintisan ya awal gitu. Kita tahu bahwa pengakuan kemerdekaan itu juga dilakukan oleh Mesir dan lain-lain. Tetapi Vatikan juga termasuk yang sejak awal itu sudah mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan ini antara lain berkat dari jasa Monsinyur Soegio Pranoto. Soegio Pranoto mengatakan 100% Katolik, 100% Indonesia. Sebetulnya perlu diperhatikan, itu harusnya tidak hanya berlaku bagi Katolik. Itu Pancasila. Pancasila mengatakan keindonesiaan berdasarkan 5 sila, 5 nilai dan cita-cita yang dimiliki bersama, meskipun Indonesia terdiri atas ratusan komunitas etnik, budaya, dan juga semua agama. Orang menjadi Indonesia tidak berarti 50% Indonesia, 50% Katolik, 50% Muslim, 50% Indonesia. Dia sebagai orang Katolik, dan menurut saya tentu juga sebagai orang Muslim, sebagai orang Buddha, bisa 100% orang Indonesia itu tidak bertabrakan. Dan sangat penting Albertus Soegio Pranoto mengungkapkan itu supaya semua tahu orang yang berhati penuh keagamaannya tetap bisa menjadi seorang nasionalis penuh juga. Nah, itu yang dia hayati. Soegiah Pranata meninggal dunia pada tanggal 22 Juli tahun 1963. Soegiah dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno melalui keputusan Presiden dengan nomor 152 tahun 1963. A.A. Maramis lahir di Manado 20 Juni 1897. Ia merupakan putra pasangan Andreas Alexander Maramis dan Charlotte Tichwalu. A.A. Maramis memulai pendidikannya di Europe Large School di Manado dan melanjutkan di sekolah tingkat menengah HBS Batavia. Bahkan dia sempat ke Leiden untuk mendalami ilmu hukum. Dan kembali dari sana, dia sungguh-sungguh berkarya bagi bangsa ini. Dia menjadi seorang pengacara yang hebat, bahkan dia memberikan ilmunya untuk menolong rakyat banyak. Tanpa dibayar pun, dia mau menolong rakyat banyak sebagai pengacara yang luar biasa. Beliau ini juga sangat besar perannya bagi bangsa ini. Bagaimana kemudian Pancasila sebagai ideologi bangsa ini sungguh-sungguh ditegakkan dalam proses
menuju kemerdekaan RI 1945, ada perdebatan-perdebatan tentang sila pertama dari Pancasila. Dulu beberapa golongan mengharapkan ada syariat Islam dalam sila yang pertama. Namun Amar Ramis dengan dukungan teman-teman dari Indonesia Timur mengatakan cukup ketuhanan yang Maha Esa saja. Bagi kita yang hidup di zaman ini mungkin kita tidak pernah paham proses-proses ini. Tapi tentu kita sangat bisa saat ini menikmati dampaknya. Bahwa ketuhanan yang Maha Esa akan merangkul seluruh etnis, seluruh agama yang ada di Indonesia. Dan tentu Amar Ramis seorang yang sangat berperan untuk sila pertama ini yang harusnya menjadi inspirasi bagi kita pada masa kini. Jangan lupa bahwa setelah Indonesia merdeka, dia adalah Menteri Keuangan, orang yang beberapa kali menjadi Menteri Keuangan. Dia yang memerintahkan pencetakan uang ORI, namanya Uang Republik Indonesia pada saat itu. Dan dia juga yang menyetujui misalnya rencana menembus blokade Belanda ketika itu dengan membawa hasil-hasil pertanian ataupun juga bahkan hasil-hasil yang lain dari Sumatera untuk ditukarkan dengan senjata di Singapura maupun di Thailand gitu. Kebijakan Menteri Keuangan saat itu yang menyebabkan hal itu bisa dilakukan. Maramis wafat pada tanggal 31 Juli tahun 1977 dan dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Joko Widodo pada 8 November tahun 2019 sesuai dengan Kepres nomor 120 tahun 2019. Shalom. Natal adalah waktu yang tepat untuk merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan yang tiada berkesudahan. Natal juga mengajak kita untuk selalu menjadi terang serta garam di tengah dunia. Saya, Rudianto Chen, Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan, mengucapkan Selamat Hari Natal bagi saudara-saudariku umat Kristiani di seluruh tanah air. Marilah kita menjadi anak terang yang diberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Selamat menyongsong tahun baru 2023 yang lebih baik dan penuh harapan. Merdeka! The first Noel, the angels did say, was to certain
Saya Romo Asun Gotama, Wasekjen DPP Walubi, Ketua Majelis Umat Buddha Theravada Indonesia. Dengan ini saya mengucapkan selamat Hari Natal kepada semua saudaraku yang merayakan. Semoga berkah Natal memberikan kedamaian, sukacita bagi kita semua. Semoga berkah Natal memberikan kedamaian bagi negara dan bangsa Republik Indonesia tercinta. Terima kasih. Yos Sudarso lahir dari pasangan Soekarno Darmo Prawiro dan Mariam pada tanggal 26 Maret tahun 1925 di Desa Geladagan, Salatiga, Jawa Tengah. Sudarso menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya di HIS. Pendidikan ia selesaikan di Sekolah Tinggi Pelayaran yang terletak di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pendidikan inilah yang menempa dirinya menjadi pelaut yang tangguh. Pertempuran pertamanya di samudera dijalani saat berada di Kepulauan Maluku. Seorang pemimpin militer yang melaksanakan tugas kemiliterannya dengan gagah berani dan bahkan mengorbankan jiwanya gitu demi tugas negara ya, merebut Irian Barat ketika itu gitu. Ya, di situ sudah jelas Yos Sudarso menjalankan tugasnya yang bagi saya mengesan adalah bahwa dia punya keberanian untuk mengambil risiko yang akhirnya berarti dia memang mati di dalam pertempuran itu. Atas jasanya tersebut, Yos Sudarso dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Namanya diabadikan menjadi nama kapal perang milik TNI Angkatan Laut. Ignatius Slamet Riyadi terlahir dengan nama Sukamto. Ia lahir pada tanggal 26 Juli tahun 1927 dan ia merupakan anak dari seorang perwira di Kasunanan Surakarta, Hadiningrat. Slamet Riyadi melanjutkan pendidikan di Akademi Kelautan Jakarta. Dalam masa pendudukan Jepang, Slamet Riyadi bersama teman-teman pelautnya berhasil mencuri kapal Jepang. Slamet Riyadi juga mampu menggalang kekuatan dari para prajurit Indonesia yang sebelumnya tergabung dengan Kesatuan Militer Dai Nippon. Slamet Riyadi dipercaya memimpin Resimen 26 di Solo. Pada agresi militer 1 Belanda, Slamet Riyadi memimpin pasukan Indonesia di beberapa daerah di Jawa Tengah. Ia juga seorang yang bersedia melaksanakan tugasnya sebagai angkatan darat dari militer Indonesia, yang adalah membela kesatuan negara. Kecakapan Slamet Riyadi dibuktikan ketika memimpin serangan umum 4 hari di Solo pada tanggal 7 sampai dengan 10 Agustus tahun 1949. Slamet Riyadi menerapkan strategi berpencar dan menaklukkan. Saat itu usia Slamet Riyadi baru 22 tahun dengan pangkat Letnan Kolonel. Slamet Riyadi telah berjuang di berbagai operasi, mulai dari APRA, DITII, sampai menghadapi RMS. Itu yang dia lakukan. Dia ke Maluku tidak untuk memusuhi Maluku, melainkan sebaliknya untuk mengakhiri suatu gerakan separatisme yang akan sangat berbahaya bagi orang Maluku sendiri di dalam Republik Indonesia. Saya mengharapkan itu dari seorang tentara yang sadar akan tugas dan kewajibannya, dan saya terus terang saja agak bangga bahwa orang Katolik yang belum begitu banyak di negara ini ada orang seperti Slamet Riyadi yang mati dalam tugasnya. Salam, Om Swastiastu, salam Pancasila, merdeka. Saya, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Wisnu Bawatanaya, Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga suasana lebih aman, damai, sejahtera, dan bahagia. Om Santi, Santi, Santi. Salam, salam Pancasila. Merdeka.
while shepherd watch are keeping. This is Christ the King, whom shepherd God and angels sing. His is to bring him loud, the babe, the Son of Mary. So bring him instant golden birth, come peace and King to own him, the King of kings salvation brings. Let loving hearts enthrone him. This is Christ the King, whom shepherd God and angels sing. This is to bring him love, the babe, the Son of Mary. Now it's fled away, the new year it is entered. Then let us now our sins done free and joyfully order be. Let Mary be this day, then let us love sport and play, and grief scare away. God send you happy new year. God send you happy new year. Salam kebangsaan Indonesia, Shalom. Salam kebajikan, Wei Te Tung Tien. Natal adalah kelahiran, dan kelahiran adalah terang yang selalu membawakan harapan, kegembiraan. Semoga Natal kali ini, ketika kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, dapat membawakan kita semua sebuah kegembiraan, sebuah kebahagiaan. Kita patut untuk merayakan hari-hari orang besar, hari-hari kelahiran mereka sebagai hari kebahagiaan bagi kita semua. Karena merekalah yang membawa terang bagi dunia, terang bagi batin manusia, dan garam bagi kehidupan. Semoga kita semua dapat merayakan Natal dengan damai dan kebaikan. Salam kebajikan, santai. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Frans Kaisepo merupakan sosok pahlawan yang dilahirkan di Kabupaten Teluk Cendrawasih, Biak Barat. Frans lahir pada tanggal 10 Oktober tahun 1921. Sejak kecil, bakat kepemimpinan Frans telah terlihat. Saat bermain dengan rekan sebaya, Frans selalu muncul sebagai pemimpin. Menempuh pendidikan formal di sekolah desa, kemudian melanjutkannya di Fairfield School. Setelah itu, Frans menempuh pendidikan sekolah guru. Lalu kemudian Frans menempuh pendidikan Pangmong Praja.
Sejalan dengan bidang ilmunya, Franz mengabdikan dirinya sebagai guru hingga menjadi kepala sekolah. Dia yang pertama kali dilibatkan oleh pemerintah Indonesia untuk terlibat dalam konferensi Malino tahun 46 di Makassar. Dalam konferensi Malino itulah dia memunculkan kata Irian, tanah yang panas dalam bahasa Biak ya. Tapi artinya dimaknai dalam definisi politik sebagai ikut Republik Indonesia anti Nederland. Nah, itu Franz Kai Sepo yang pertama kali memunculkan itu. Tapi dia punya komitmen yang kuat dalam NKRI. Dia orang yang menentang terbentuknya negara Indonesia Timur karena dia memasukkan Papua dalam NKRI. Itu artinya bahwa ini orang punya komitmen yang jelas. Dia punya komitmen bahwa Papua adalah bagian dari NKRI yang tidak bisa dipisahkan. Ya, dia berjuang mendirikan sebuah partai nasional untuk berjuang bersama-sama mempertahankan Papua bagian dari NKRI. Perjuangannya cukup panjang sekali dan berliku-liku, bahkan dia ditahan oleh pemerintah Belanda. Dia berjuang untuk memasukkan Papua menjadi bagian dari NKRI. Bahkan dia orang yang memimpin pertama kali menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya di Kota Nika, sekarang Kampung Harapan. Itu Kota Nika itu pusat administrasi pemerintah Belanda, tapi di tempat itu Franz Kai Sepo memimpin menaikkan bendera merah putih. Padahal waktu itu wilayah Kota Nika atau Hollandia sekarang Jayapura itu masih di bawah administrasi pemerintah Belanda. Tapi dia betul-betul menunjukkan bahwa ini waktunya daerah Kota Nika, Hollandia, Kota Jayapura sudah menjadi bagian dari Indonesia di tahun 45 itu. Jadi dia akan menyanyikan lagu Indonesia Raya di Kota Nika itu bulan Oktober tahun 1945. 2-3 bulan setelah Indonesia merdeka, dia memimpin pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di Kota Nika. Itu membuktikan bahwa ini orang punya komitmen yang besar untuk menjadi garam dan terang bagi Indonesia. 10 April tahun 1979, Franz meninggal dunia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih yang terletak di Biak. Atas jasanya kepada negara Indonesia, Franz Kai Sepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Silas Papare adalah pejuang penyatuan Irian Jaya ke dalam wilayah Indonesia. Silas Papare lahir di Serui, Papua, tanggal 18 Desember tahun 1918. Ia menyelesaikan pendidikan di Sekolah Juru Rawat pada tahun 1935 dan bekerja sebagai pegawai pemerintah Belanda. Kegigihannya dalam berjuang untuk kemerdekaan Papua membuatnya sering berurusan dengan aparat keamanan Belanda. Usahanya untuk mempengaruhi batalion Papua untuk memberontak pada akhirnya membuat ia harus masuk penjara di Jayapura. Setelah dia ketemu dengan Dr. Samratulangi, waktu Dr. Samratulangi dibuang ke Serui, Silas Papare ditangkap, dia bertemu dengan Pak Dr. Samratulangi dalam tahanan. Pak Dr. Samratulangi mentransformasikan paham-paham nasionalisme, mempengaruhi pikiran Silas Papare. Dan sejak itu mereka berdoa sama-sama, mereka mengambil komitmen sama-sama untuk mempertahankan Papua menjadi bagian dari NKRI. Jadi pertemuan antara Silas Papare dengan Dr. Samratulangi itu juga yang kemudian mempengaruhi jalan pikiran hidup Silas Papare untuk tetap mempertahankan Papua menjadi bagian dari NKRI. Saat menjalani masa tahanan di Jayapura, Silas berkenalan dengan Dr. Samratulangi, Gubernur Sulawesi yang diasingkan oleh Belanda di tempat tersebut. Perkenalannya dengan Samratulangi membuat semakin yakin bahwa Papua harus bebas dan bergabung dengan Republik Indonesia. Hal tersebut membuat ia akhirnya mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian atau PKII. Akibatnya, Silas kembali ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di Biak. Namun kemudian ia berhasil melarikan diri menuju Yogyakarta. Pada bulan Oktober tahun 1949, ia mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta dalam rangka membantu pemerintah Republik Indonesia untuk memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Silas meninggal di Serui, Papua pada tanggal 7 Maret tahun 1978. Pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional pada tanggal 14 September tahun 1993. Namanya diabadikan menjadi salah satu kapal perang korvet kelas Parchim TNI Angkatan Laut KRI Silas Papare dengan nomor lambung 386
dan juga namanya diabadikan menjadi nama pangkalan udara TNI Angkatan Udara di Sentani, Jayapura, menjadi Lanut Silas Papare, Jayapura. Martin Inde dilahirkan di Doromena, Jayapura pada tanggal 16 Maret tahun 1912. Sebelumnya, pria yang akrab disapa Martin ini merupakan polisi Belanda yang kemudian berbalik mendukung Indonesia setelah bertemu dengan beberapa tahanan politik yang diasingkan di Digul. Salah satunya adalah Sugoro Atmoprasojo. Kita tahu bahwa Irian Barat itu juga di sana ada Digul. Itu menjadi tempat pembuangan dari para perintis kemerdekaan, dari tokoh-tokoh pergerakan yang dibuang ke sana. Kita tahu ada juga Hatta, Sahrir itu pernah dibuang ke Digul. Hatta pernah dibuang ke Digul. Nah, kemudian mereka inilah orang-orang Digul itu yang di sana muncul ya persemaian nasionalisme itu. Jadi di bumi Cendrawasih itu juga tumbuh nasionalisme itu, antara lain dari mereka yang dibuang ke Irian, ke Digul ini. Dan salah seorang dari Digulis ini bernama Sugoro Atmoprasojo. Ini kemudian kembali ke Papua setelah bebas dari Australia, kembali ke Papua dan kemudian mengajar di sekolah Pamong Praja yang ada di Papua, di Irian Barat ketika itu. Nah, salah seorang atau beberapa orang muridnya antara lain itu Frank Kaisipo dan Martin Inde. Jadi Sugoro inilah yang mengajarkan, menyampaikan nasionalisme itu kepada mahasiswa-mahasiswa dia di sekolah Pamong Praja. Dan dia bersama Silas Papare itulah yang melahirkan Piagam Kota Baru. Nah, Piagam Kota Baru itu piagam yang betul-betul itu bukti bahwa itu menjadi bukti sejarah bahwa mereka ini orang-orang yang punya komitmen untuk menjadi garam bagi NKRI melalui Piagam Kota Baru. Di mana isi Piagam Kota Baru cuma satu: seluruh masyarakat yang Papua yang ada di Kota Baru setia dan berkomitmen penuh mendukung Papua menjadi bagian dari wilayah NKRI. Nah, Piagam Kota Baru itu satu dokumen yang dibawa oleh pemerintah Indonesia ke New York untuk menjadi bahan pendukung bagi ditetapkannya New York Agreement 1962 yang mengatur tentang nanti pilkada diadakan di Papua tahun 69. Martin Inde juga menjabat sebagai mayor tituler dan kontrolir yang diperbantukan di Residen Jayapura. Martin Inde wafat pada tanggal 17 Juli tahun 1986. Demikianlah kisah singkat perjuangan para pahlawan nasional yang berasal dari kalangan umat Kristiani. Hendaknya kita semua dapat meneladani jiwa nasionalisme dan kecintaan mereka terhadap tanah air kita tercinta ini dengan menjaga persatuan dan kedamaian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam rangka perayaan Natal tahun 2022 ini, maka kami segenap jajaran pengurus pusat Baitul Muslimin Indonesia bersama segenap pengurus daerah dan pengurus cabang Baitul Muslimin se-Indonesia dengan ini menyampaikan ucapan selamat merayakan Natal bagi saudara-saudara kita umat Kristiani. Semoga perayaan Natal tahun ini dapat membawa berkah bagi kehidupan kita semua dalam berbangsa dan bernegara di atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mari bersama-sama meningkatkan rasa persaudaraan, meningkatkan rasa persahabatan dan kedamaian.
untuk bersama-sama mengantarkan bangsa kita menuju masyarakat adil dan makmur di Indonesia Raya, di Nusantara yang berkemajuan. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi fi sabilil haq. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.